Sobat Citizen, kembali lagi nih di Siswa Podcast. Nah, episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan ketua jurusan kita, yaitu Bapak Faisal Akib, Eskom Mkom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kebetulan narasumber sudah hadir di tengah-tengah kita pada kali ini. Langsung saja kita sapa beliau. Halo Pak, apa kabar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Pak, kesibukannya Bapak hari ini atau kali ini itu apa Pak? Wah, kalau kesibukan sekarang ini ya namanya akhir tahun, ya laporan akhir tahun. Oh iya betul, sudah mau menjelang Akhir tahun ya. Biasanya ya. semua kita itu pada sibuk untuk laporan akhir tahun. Oh iya, jadi ada laporan akhir tahun juga guys yang disibukkan oleh Bapak Ketua jurusan kita. Oke Pak, jadi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai judul nih Pak, judul skripsi. Menarik ini. Ya, Asik ini. tema yang sangat menarik ya Pak. Ya. Iya. Melihat kondisi mahasiswa akhir saat ini Pak, tentunya ada banyak sekali kegelisahan, keresahan dari mahasiswa akhir terkait dengan judul skripsi itu. Pak, kalau mahasiswa mau mengajukan judul seperti apa sih yang biasanya untuk meyakinkan dosen PA? Ya. Kalau ya yang memang sekarang yang banyak keluhan atau problem dari sisi mahasiswa ketika mengajukan judul, karena terkadang 5 kali mengajukan judul, 5 kali ditolak. Ya Allah, 5 kali guys. Ya, jadi sebenarnya gini, ada sesuatu yang miss sebenarnya itu di mahasiswa ketika mengajukan judul adalah mindset risetnya ini mungkin yang masih kurang tajam. Karena kebanyakan mahasiswa itu berpikir bahwa skripsi adalah tentang apa yang kita mau buat. Padahal ini adalah mindset yang keliru. Yang benar itu adalah problem apa yang berusaha kita mau selesaikan. Jadi makanya ketika mahasiswa biasanya itu mau mengajukan judul, dia datang ke dosen PA-nya, Pak, saya mau angkat tentang judul analisis sistem atau rancang bangun sistem informasi ini Pak, saya mau bikin. Kalau saya sendiri yang seperti itu langsung saya tolak. Itu belum ngomong apa, ketika sudah ngomong judul itu saya sudah tolak. Kenapa tuh Pak? Kenapa? Ini yang menarik. Iya. Ya. Jadi ketika saya tolak, kenapa? Karena ada banyak pertanyaan yang bisa muncul yang nantinya dia tidak bisa jawab. Kenapa kamu angkat judul itu? Memang problemnya apa? Ya. Ya karena di sana belum ada. Nah itu bukan masalah. Di sana belum ada sistem informasi, bukan berarti menjadi masalah bahwa harus ada sistem informasi. Belum tentu. Iya. Ya. Kenapa? Tidak semua tidak semua organisasi itu membutuhkan sistem informasi. Tidak semua bisnis itu membutuhkan sistem informasi. Ya. Contoh. Toko kelontong yang item barangnya mungkin cuman 30 sampai 40. Biasanya penjualnya itu kan hafal ini harga belinya berapa, harga jualnya berapa. Ya. Tapi kalau sudah sekelas minimarket, nah itu kan mustahil kasir mau bisa mengingat semua harganya itu. Nah, di di sisi toko kelontong tadi, nah itu kan dia belum membutuhkan sistem. Kenapa? Masih bisa dihandle oleh manusia. Nanti ketika sebuah organisasi atau sebuah bisnis ketika ditangani manusia menjadi tidak manusiawi, disitulah sistem dibutuhkan. Nah, gitu. Kan tidak manusiawi itu kalau misalkan sekelas minimarket kasirnya harus ingat semua, ya. Kasir harus ingat semua harga barang gitu, ya kan? Ya. Berarti itu Pak, judul ini yang ada memang sebenarnya ini judul Pak, cuman belum didapatkan oleh mahasiswa. Kayak misalnya masalah bukan yang seperti yang dibuat Pak secara langsung, tapi dicari dulu permasalahannya. Ya, begitu. Betul sekali, exactly. Jadi ya memang seperti itulah penelitian. Penelitian itu bukan tentang apa yang kita mau buat, tetapi tentang masalah apa yang kita mau selesaikan. Nah itu, jadi research is problem solving, gitu. Ya. Nah kemudian sebagai tambahan lagi,
Ada satu juga miss atau kekeliruan mungkin yang dilakukan mahasiswa umumnya ketika datang menghadap ke PA-nya, Pak, saya mau angkat judul tentang ini, Pak. Ya, itu di mana? Di perusahaan A misalkan. Kenapa? Orang di sana minta, Pak. Nah, itu keliru juga itu. Nah, harusnya kita ini sebagai mahasiswa IT atau sistem informasi, sebelum kita mengidentifikasi masalah, itu kita harus turun ke lapangan dulu. Pahami proses bisnis yang terjadi di situ. Ya, setelah paham proses bisnis, bagaimana caranya mengetahui proses bisnis? Ya, silahkan ketemu dengan orang-orang yang terlibat di dalam sistem itu. Ya, mulai dari level bawah sampai level pengambilan keputusan. Ya, cari tahu bagaimana proses bisnis atau pekerjaan yang dia lakukan. Nah, ini dulu, pahami dulu ini. Jangan langsung identifikasi masalah, jangan langsung bertanya, Pak, di sini masalahnya apa, Pak? Nah, seperti itu ya. Jadi nah seperti itu. Jadi kita yang harus paham, tanya misalkan mulai dari level paling bawah. Ini kerjaan kamu apa? Ini bagaimana kamu mengerjakannya? Ya. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan? Ada masalah enggak yang kamu temui? Masalahnya apa? Kalau menurut kamu solusinya seperti apa? Gitu. Ya kita tanya dia solusinya. Kenapa? Karena dia yang tahu. Ini pekerjaannya, dia yang tahu masalahnya. Dia tahu apa solusinya. Cuman mungkin dia ada terkendala menerapkan solusi itu. Sampai ke level di atasnya lagi, level manajemen di atasnya. Kalau perlu sampai level pengambil keputusan top manajemennya. Ya, karena terkadang gini. Di instansi, di perusahaan atau di organisasi, ya umumnya mereka itu sudah punya SOP. Standar Operating Procedure. Nah, kan ini seharusnya yang dilakukan. Nah, banyak yang bekerja itu tidak memperhatikan SOP, mungkin karena banyak toleransi dan lain-lain sebagainya. Nah, ini oleh sistem ini kan tidak benar. Sudah ada SOP tapi kan tidak dilaksanakan gitu. Nah, biasanya kita bertanya, silahkan bertanya kepada penanggung jawab dari SOP itu yang bertanggung jawab. Ini kok tidak dilakukan? Kenapa berkasnya hilang? Ya karena ternyata ada SOP-nya tidak seperti itu. Kenapa dia lakukan seperti itu? Ya kelalaian, Pak. Ya kenapa dia lalai? Nah berarti karena tidak ada pengawasan tentang SOP. Nah ini yang kita harus pahami sebagaimana proses bisnis itu berjalan di dalam satu organisasi. Nah setelah kita paham, baru kita boleh bertanya ada kendala tidak selama ini di sini. Ya, Pak kita sering terlambat nih, sering ada yang salah, ada biasa berkas yang hilang. Kok bisa? Ya biasa itu pegawainya lalai. Nah menurut Bapak kira-kira sebagai atasannya dia itu seharusnya gimana? Oh seharusnya kayak gini, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Nah itu kan berarti itu kan solusinya gitu. Ya ini solusinya. Jangan kita yang memberikan solusi dari dia kita ambil, kita kemas dalam bentuk teknologi solusinya dia, kemudian kita serahkan. Jadi jangan pernah orang IT memberikan solusi pada sebuah sistem satu organisasi, ya, karena tugas kita ini hanya mengemas solusi dari mereka, ya, kemudian kita kemas dalam bentuk teknologi maksudnya, kemudian kita kembalikan. Kenapa? Dia tahu bahwa itu salah, seharusnya kayak gini, tapi tidak mampu dia lakukan. Nah, kita membantu supaya dia bisa melakukan apa yang dia tidak bisa lakukan itu dengan sistem. Nah. Kalau kita bisa menjelaskan kepada dosen PA, saya yakin satu kali menghadap diterima. Wow. Satu kali, bukan 5 kali lagi. Sangat luar biasa, Pak. Iya. Kemudian misalnya Pak, ada masalah ini, cuman bagaimana tips kita ini supaya berkaki terhadap masalah, Pak? Iya, jadi sekali lagi mungkin masalah itu bukan kita yang mendefinisikan masalah. Ya kita hanya memformulasikan saja. Jadi masalah yang tahu apakah ini masalah atau tidak ya tentunya di lokasi penelitian. Kita harus turun. Harus dong. Iya. Harus. Itu penelitian fiktif kalau tidak turun ke lapangan, bukan penelitian namanya. Ya. Jadi makanya langkah awal ketika kita mau melakukan penelitian itu tentukan dulu lokasi penelitiannya di mana. Ya, gitu. Menentukan dulu. Menentukan dulu Ustaz ya. Setelah menentukan, turun observasi ke lapangan, pahami proses bisnis yang terjadi di lokasi penelitian. Sambil diskusi, nanti dengan sendirinya itu masalah akan muncul, pasti akan ada keluhan. Ketika sudah ada keluhan, nah itu sudah masalah itu. Pak kita ini susah di sini kayak gini, sering kayak gini. Nah itu kan sudah ada masalah, tinggal kita menggali.
Ya jangan ditanya, Pak, masalahnya di sini apa? Tidak menanyakan. Bukan, nah, jangan. Apalagi tanyakan Ya. apa solusinya Pak, langsung tanya solusinya. Jangan langsung bilang di sini sudah ada sistem dah, Pak. Oh, belum ada Pak sistem. Bagaimana kalau saya bikin sistem? Oh ya boleh. Anda seperti itu. Ini bukan tugas praktikum, ini bukan project, ini research. Research. Ya, nah itu. Ya, terus Pak, bagaimana caranya untuk menentukan metode yang sesuai dengan judul? Ya, oh ya, metode yang sesuai dengan judul. Jadi kalau metodologi penelitian maksudnya ya. Jadi metode penelitian juga ini juga terkadang ada beberapa mahasiswa yang keliru mungkin dalam memilih metode yang atau memahami ya, bukan memilih, karena pemahaman tentang metodologi penelitian. Sebab begini. Kita di bidang IT, metodologi penelitian yang kita gunakan itu ada dua. Ya, kalau seperti di ilmu sosial, ya itu biasanya mereka cuma menggunakan metodologi satu. Tapi kita ini dua. Ya, misalkan kayak gini. Jadi kalau saya mau jelaskan dari awal, ini kan sudah ada problem tadi nih dari user misalkan atau dari lokasi penelitian. Nah, maka kita punya metodologi kita adalah lakukan observasi dulu. Ya, kenali proses bisnis. Nah, setelah itu kita lakukan, sudah ada solusi dari dia, misalkan seperti yang saya jelaskan tadi, ada solusi dari dia, kita coba mendesain, ya kita coba mendesain IT-nya, ya sistemnya, sistem berbasis komputer dari solusi yang dia berikan tadi, ya kemudian kita perlihatkan Pak, ini desain aplikasi dari solusi yang Bapak berikan, ya. Nah, kira-kira menurut Bapak itu mana? Ini kan kita melakukan konfirmasi terhadap desain yang dia berikan dengan yang setelah kita kemas dengan teknologi. Sudah benar enggak seperti ini, Pak? Nah, kalau dia bilang sudah benar, ya sudah benar, oke, maka kita lanjut untuk mengembangkan aplikasi. Nah, setelah aplikasi jadi, kita tanya lagi, nih Pak, benar enggak bisa menyelesaikan solusinya? Nah, ini metodologi yang pertama. Ya, ini metodologi penelitiannya nih. Ya, jadi setelah selesai produknya, ya kita kembalikan lagi, Pak, dicoba Pak, masih ada kekurangannya tidak? Setelah kita uji coba dipakai Pak, solusi apa masalahnya tadi selesai enggak? Ya, nah ini metodologi penelitiannya. Nah, karena kita membuat produk, ada satu tambahan metodologi lagi. Apa tuh Pak? Apa itu? Metodologi pengembangan sistem. Setelah tadi kita mendesain, kita kembangkan sistemnya. Ini kan ada metodologi. Ini ilmunya RPL kan? Nah, ilmunya RPL kayak seperangkat lunak. Mau pakai SDLC kah atau mau pakai water apa ya? Salah satu di antara yang sering kita pakai waterfall. Kemudian pengujian sistemnya itu kadang menggunakan black box dan lain-lain. Ini metodologi pengembangan sistem, bukan metodologi penelitian. Berarti sudah ada tapi cuman mau dikembangkan begitu. Ya, jadi ini metodologi pengembangan aplikasinya. Tetapi metodologi penelitiannya tadi, cara mengujinya setelah ini selesai, ini kan kita uji lagi ke apalagi namanya, ke lokasi penelitian. Bener enggak? Biasanya kan kita menggunakan angket. Nah, tentunya setelah dia coba. Nah, jadi metodologi yang kita gunakan itu selalu dua, metodologi penelitian dan metodologi pengembangan sistem. Pengembangan sistem. Nah, jadi jangan salah, nanti metodologi penelitian atau teknik pengujian pakai black box. Masa black box dipakai untuk menguji solusi yang kita berikan kepada mereka? Nah, ini untuk produknya gitu. Jadi dibedakan antara metodologi penelitian dan metodologi pengembangan sistem. Ya, karena ini dua hal yang berbeda sekali, tidak ada hubungannya. Ya. Bagaimana misalnya Pak ada ini mahasiswa yang misalnya kayak malas begitu cari metodologi penelitiannya atau masalahnya, bagaimana cara tersikapi begitu Pak? Ini kalau yang malas ini yang susah nih. Ya jangan lah ya, jangan ada istilah malas, nggak boleh. Ya karena kalau jawabannya sudah malas, ya sudah, nggak ada lagi solusinya kalau seperti itu. Ya. Jangan malas. Jadi jangan malas. Bagaimana Pak supaya tidak malas? Bagaimana supaya tidak malas? Ya berarti orang yang malas biasanya itu orang tidak punya motivasi, orang tidak punya target. Ya, orang tidak punya tujuan, tidak produktif, tidak punya cita-cita. Tidak punya cita-cita. Biasanya orang apatis seperti itu. Ya. Apatis. Jadi malas itu representasi dari orang yang tidak punya ambisi, tidak punya cita-cita, tidak punya tujuan. Ya, itu saya kira bukan pembahasan itu kalau itu kan malas, kalau sudah malas. Jadi Pak, bagaimana nih Pak kalau melihat mahasiswanya
sulit bertemu dengan dosen pembimbingnya. Mahasiswanya sulit bertemu dengan dosen pembimbing buat janjian. Jadi janjian. Ya, idealnya memang janjian. Ya, karena kenapa setiap dosen itu punya aktivitas yang lain. Kesibukan yang lain. Karena dosen dan pegawai itu jam kerjanya karakternya tidak sama. Kalau pegawai jam kantor dia di kantor. Iya. Kalau dosen itu bukan jam kantor, karena mereka harus meneliti, harus buat kaitan pengertian masyarakat, mereka harus menyusun materi dan lain sebagainya, dan karena itu tidak dilakukan di kampus. Oh iya. Ya, jadi idealnya janjian. Ya, kalau perlu ya silahkan Pak untuk bimbingan hari apa saja Bapak bisa. Iya. Tapi kadang juga ada dosen yang susah dihubungi, Pak. Yang susah dihubungi, itu kembali ke personnya masing-masing. Mungkin sibuk Ya, gitu, Pak. nah itu mungkin salah satu. Jadi kalau tidak bisa, kalau dia tidak merespon, ya sebenarnya bukan tidak merespon, dia baca. Karena saya juga kadang seperti itu. Oh ya, ada mahasiswa, sebentar saya jawab, akhirnya tenggelam. Akhirnya tenggelam. Nah, itu jadi jangan bosan-bosan. Nah, karena kenapa? Khusus untuk mata kuliah ini mata kuliah yang unik. Jadi skripsi ini saya anggap mata kuliah yang unik, yang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap, aduh. Ngeri-ngeri sedapnya. Yang ngeri-ngerinya tuh kalau ketemu sama pembimbing pada saat ujian, kemudian pengujinya bertanya macam-macam yang mungkin tidak kita sangka-sangka, tapi sedapnya adalah ketika kita sudah melewati itu kayak plong, dan ada artinya itu mata kuliah yang lain 140 SKS yang lain. Ya, itu. Jadi unik memang ya, satu mata kuliah ini itu memang unik karena inilah kita anggap sebagai mata kuliah pamungkas penutup ya. Jadi wajib, Pak. wajib. Ya maksudnya setelah melalui setelah melalui proses selama kurang lebih 4 tahun ya. Itu masih mending. Terkadang terjadi kayak begini di mahasiswa. Pembimbing 1 maunya A, pembimbing 2 maunya B. Ya kan? Pak ini Pak susah Pak dosen pembimbing saya. Saya bilang disitulah tantangannya, bagaimana kau mempertemukan dua ide yang berbeda itu menjadi satu. Iya. Itu tantangan itu sebenarnya. Ya kalau bagi dosen penelitianmu ya itu ya biasalah ya, tapi bagi kamu mungkin karena sesuatu yang baru, bagi mahasiswa sesuatu yang baru, jadi mungkin wah ini saya pusing Pak, stres. Kalau stres ya kembali ke pembimbing, jangan ke tempat lain. Nah, ya ini juga tips juga untuk mahasiswa yang buat skripsinya lama. Saya pernah mendapati seperti ini. Kenapa lama sekali datang bimbingan? Pak, saya bingung ini sehingga tidak ada progres, saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya mentok di sini. Saya bilang makanya saya tidak pernah menghadap ke pembimbing. Ini satu kekeliruan. Ingat, ini satu kekeliruan. Harusnya untuk ketemu dengan pembimbing itu bukan nanti ada progres, tapi ketika mentok tidak ada progres, bingung, waktunya ketemu pembimbing. Jangan bersemedi dalam kamar. Ya, ini banyak yang seperti itu. Ya, jadi pembimbing itu bukan hanya untuk menunjukkan progres, tapi ketika ada masalah ke pembimbing. Ya, semua ke pembimbing. Bukan di tempat lain. Jangan konsultasi sama senior, seniornya saja belum selesai. Di tempat dikonsultasi kan. Itu. Ya, itu. Kalau kriteria judul itu Pak yang supaya cepat dia sesi seperti apa itu Pak? Ya, kalau saya judul itu nomor sekian. Ketika mahasiswa datang menghadap sama saya, Pak saya mau bikin ini Pak, saya mau angkat judul tentang analisis ini. Saya bilang pulang dulu. Saya bilang saya tidak bicara judul di konsultasi pertama. Ya, saya mau berbicara, kamu mau penelitian di mana? Kamu sudah observasi atau belum? Ketemu sama siapa di sana? Apa hasil analisamu? Sudah buat diagram proses bisnisnya? Karena itu adalah indikator bahwa kamu paham proses bisnis, kamu paham lokasi penelitian. Ya, ketika punya itu, nah sekarang menurut mereka apa? Ini ada masalah Pak di sekitaran sini nih masalahnya. Kalau sudah teridentifikasi masalahnya, solusinya menurut mereka apa? Ya. Setelah selesai, menurut mereka seperti ini Pak. Jadi bagusnya gimana? Bagusnya kita bikinkan sistem seperti ini dan seterusnya. Oke. Kalau itu kamu sudah paham, itu 50% skripsi itu sudah selesai. Wow. Nah setelah itu saya biasa baru bertanya, nah kira-kira menurut kamu judul yang tepat untuk yang seperti ini itu kira-kira apa? Baru ngomong judul.
Berarti masalah dulu Pak. Masalah dulu. Masalah dulu. Jadi masalah, Solusi. rencana solusi, Rencana solusi. ya, kemudian proses bisnisnya juga harus jelas, ya. Kenapa proses bisnis? Ya inilah salah satu yang menunjukkan bahwa kamu paham tentang lokasi penelitian. Gitu. Ya. Mungkin Pak ada saran-saran atau masukan buat mahasiswa semester akhir yang lagi berjuang untuk menyelesaikan skripsinya Pak. Ya, tetap semangat. Tetap semangat. Dan Ya. Kenapa? Ya karena ya ini adalah suatu hal yang harus dilalui gitu ya. Skripsi itu umurnya ya kurang lebih 1 tahun, tidak sampai 1 tahun ya. 4 tahun saja bisa lewat. bisa 5. Bisa dilalui gitu, 5 tahun aja bisa dilalui. Ya masa 4 SKS tidak gitu. Ya padahal sebenarnya idealnya skripsi itu 6 bulan itu sudah terlalu lama kalau menurut saya. Ya, nah ini saran, kalau mau menyelesaikan skripsi kurang dari 6 bulan, ya bahkan 5-4 bulan ini bisa selesai. Dan saya sudah praktekkan. Ya, jadi caranya lakukan seperti yang saya katakan tadi sebelum ketemu dengan PA. Ya, kalau kamu bisa melakukan seperti itu, 50% skripsi itu sudah selesai, kan saya katakan tadi. Ya, nah, kenapa? Karena idenya semua itu sudah ada di kepala. Gitu. Kemudian setelah itu mengajukan judul, ya sambil berjalan itu proses pembuatan SK misalkan, ya sudah ketik-ketik itu proposal. Salah satu yang menjadi hambatan biasanya ketika menyusun skripsi, sudah ada idenya, sudah ada judulnya, SK pembimbingnya sudah keluar dengan judulnya, duduk di depan komputer mau menulis bab 1, enggak tahu mulai dari mana. Bingung. Kenapa? Karena kerangka pikirnya tidak ada. Tapi kalau memahami seperti apa yang saya katakan dari awal tadi, itu pasti akan mengalir yang dia mengetik itu. 1 malam itu proposal jadi. Wow. 1 malam. Kenapa? Karena yang diketik kan sudah ada semua di sini, sudah tergambar semua dari observasi awal tadi gitu. Sudah tahu apa masalahnya, bakal solusinya, metodologi yang mau dipakai seperti apa. 1 malam jadi. Ini kan tinggal mengetik karena semua sudah ada di sini. Yang lama bikin proposal sampai 3 bulan, 4 bulan karena yang mau diketik enggak tahu, kerangka pikirnya enggak ada. Itu, ya. Itu. Nah, saya yakin setelah itu kalau proses bimbingan lancar, ya, karena sudah jelas ini urutannya, ya, kerangkanya ini sudah jelas, datang keluar SK, sudah bisa mulai langsung bimbingan, ya, proposal itu 2 minggu, 3 minggu ACC, kita dalam 1 bulan kita seminar proposal. Ya, 1 bulan, setelah itu, setelah seminar proposal diterima, kan tinggal develop aplikasi. Develop aplikasi 2 bulan lama enggak? Lama. Masa develop aplikasi sampai 2 bulan ini kan bukan enterprise system yang kita mau buat. Ini cuma satu subsistem dari sebuah sistem. Ya kalau enterprise jauh lebih besar lagi. Ya itu bisa sampai 1 tahun kita developnya. Tapi kalau cuma satu subsistem, masa 2 bulan enggak selesai? Sebentar. Berarti Ya. yang lamanya. Nah, berarti anggaplah 3 bulan dengan mengetiknya lagi buat Iya, buat skripsi kan hasil. skripsinya. Ini 2 bulan, 3 bulan sebenarnya selesai. Dan saya pernah coba. Iya. Ya, waktu saya sekolah juga itu umur tugas akhir saya S1, S2 kemarin itu enggak ada yang sampai 6 bulan. Berapa bulan Pak? Biasanya. S1 S1 ya. itu cuma 4 bulan. S2 4 bulan juga. Itu mulai dari judul DASIS lah. Ya kenapa? Karena sebelum mengajukan judul itu saya sudah baca referensi banyak. Saya sudah tahu apa yang mau dibuat. Kita juga harus sering baca-baca referensi juga. Ya, jangan lama-lama di skripsi lah. Iya. Ya. Jangan lama-lama. Jadi untuk yang belum kunjung selesai sampai sekarang dan sudah mau sekali selesai, ya, atau bahkan yang baru mau mulai, ya, coba perhatikan apa yang saya katakan tadi itu tahapan-tahapannya. Jangan melewati 1 tahapan pun. Karena kenapa? Ini yang akan kita anggap yang penting judul masuk dulu. Lebih baik lama proses pengajuan judul di PA dibanding setelah diterima bikin proposal saja 6 bulan tidak selesai. Ya, masuk seminar proposal ada pertanyaan dari penguji tidak bisa dijawab juga. Nah, itu kan banyak yang seperti itu. Ya pertanyaan umum lah, ini bocoran soal ini yang belum seminar proposal. Biasanya pembimbing, kenapa kamu mengangkat judul itu? Apa pentingnya? Apa problem yang berusaha kamu selesaikan? Apa harus sistem itu dibuat?
Nah ini kalau orang tidak observasi pasti bingung jawabnya seperti apa. Pak. Kalau tidak expert di situ Pak. Ya, kalau dia tidak paham bagaimana situasi di lapangan di lokasi penelitian, pasti dia bingung menjawab. Sudah observasi, sudah ketemu sama siapa? Ketemu sama Pak ini. Kantornya di mana? Ya, kantornya di mana? Di sini Pak. Pintunya menghadap ke utara atau menghadap ke barat? Rinci sekali Pak, Ya, pertanyaannya. itu kalau pertanyaan awal proses bisnis itu tidak bisa dijelaskan. Iya, Ya, jadi sebenarnya substansinya di situ turun, penelitian itu turun ke lapangan. Ya, bukan berimajinasi. Jadi bukan mencari ide itu kemudian tinggal di kamar bersemedi ide, bukan. Nggak ada Ya, itu, nggak ada. harus menambah wawasan. Iya. Nah, itu kalau kita penelitian berbasis solusi masalah yang kita mau selesaikan. Nah, ada satu lagi, ya sebenarnya ada 3. Ada satu lagi kalau untuk masuk S1 itu penelitian berbasis pengembangan. Itu tidak perlu kita turun ke lapangan. Kita mengembangkan yang sudah ada. Seperti apa itu? Nah, cuman ini langkah awalnya yang berbeda, bukan turun ke lapangan, tapi baca banyak artikel, banyak baca buku, baca jurnal, ikut seminar, ya menambah wawasan sehingga kita punya ide baru, kita mau kembangkan sesuatu yang baru. Jadi kita mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Ini kayaknya kalau menurut saya sistem ini, aplikasi ini kurang ini gitu. Perlu Fiturnya pengembangan. Mungkin salah satu fiturnya atau mungkin teknologinya ketinggalan sehingga seharusnya bisa digunakan pada saat offline sekalipun ini tidak bisa. Ya, maka bisa kita menggunakan teknologi ini dan seterusnya. Ya, maka kita menawarkan teknologi baru untuk sebuah sistem. Itu juga boleh. Itu kalau tidak mau turun ke lapangan boleh seperti itu. Oh, boleh. Jadi pengembangan ya, pengembangan yang sudah ada. Ya, bukan sesuatu yang baru itu nanti S3 lah. Yang betul-betul baru. Oke. Ya. Nah, itulah tadi obrolan kita dengan Pak Faisal tentang bagaimana tips jitu untuk mengajukan judul ACC judul skripsi agar cepat di ACC supaya tidak bolak-balik Tidak lagi. bolak-balik. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Faisal. Dan obrolan kali ini tentunya banyak pelajaran yang akan kita dapatkan, bagaimana untuk kita tidak membuang-buang waktu, tidak malas-malasan untuk mengajukan skripsi, ya seperti itu dari tadi. Dan semoga yang disampaikan pada episode kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman virtual sekalian. Dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih banyak oleh Pak Faisal karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini, Pak. Ya, sama-sama. Dan apabila ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa tetap stand di Sisfo Podcast di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.